Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Acep SH MPD beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mutiara Giska Pramesti dengan NPM 20 20 43 50 14 30. Beserta teman-teman saya. Yang pertama Dito Mahendra, yang kedua Noval Ramdan, yang ketiga Putri Samyo Chania, dan yang keempat Sri Mutia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Pendahuluan, dasar negara Indonesia dalam pengertian historis merupakan hasil perkumpulan pemikiran para pendiri negara, the founding father, untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. BPU PKI Dokoritsu Zunbi Tesakai, Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Keberadaan Pancasila itu pada pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945, pada fungsi pokok Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 JO, Ketetapan MPR nomor 9 MPR 1978. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Noval. Isi dan tujuan peraturan perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia, dengan kata lain mengandung pengertian bahwa Pancasila cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Yang dimaksud cermin dari jiwa-jiwa dan cita hukum bangsa Indonesia merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita hukum atau res idea baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD NKRI tahun 1945. Pertama, Pancasila. Kedua, pembukaan. Ketiga, batang tubuh UUD 1945, dan yang terakhir rakyat. Slide selanjutnya dibacakan oleh Putri Samyo Chania. Terkait sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara, pasal 1 ayat 3 dan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Hubungan antara negara dan kependudukannya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 2 dan 3, pasal 33 ayat 1, dan pasal 34 ayat 2. Aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pasal 32, pasal 36, pasal 36A, dan pasal 36B. Lengkap BPU PKI pada tanggal 14 Juli 1945 mengesahkan naskah rumusan Panitia 9 berupa Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukadimah Hukum Dasar atau RMHD dan menerima seluruh rancangan hukum dasar atau RHD pada hari berikutnya, yaitu 16 Agustus 1945 yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya termuat Piagam Jakarta sebagai mukadimah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Pancasila dengan pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Rumusan dasar negara secara sistematik tercantum dalam alinea 4. Bagian terakhir pada rancangan mukadimah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945. Yang kedua, susunan nilai atau prinsip dasar negara pada masa sidang pertama BPU PKI tersebut berbeda-beda. Ketiga, untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno
dan dikenal sebagai panitia. Demikian presentasi dari kelompok kami dan hasil dari makalah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.